Awalnya sih karena memanfaatkan lahan ya, jadi kebetulan di belakang rumah itu ada lahan kosong yang tidak terpakai gitu. Makanya saya memanfaatkan lahan saya itu untuk berkebun. Kalau berkebun itu nggak harus susah dan nggak harus repot. Jadi pakai aja barang yang ada. Misalnya punya limbah pot bekas atau toples bekas yang kebetulan saya punya itu, jadi saya manfaatkan lagi. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk berkebun. Saya menyadari bahwa berkebun itu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin tumbuh di mana, saya lebih mengikuti ke tanamannya gitu. Jadi bukannya mereka ngikutin saya, tapi saya ngikutin mereka. Mereka tumbuh dengan bahagianya dan saya pun menikmati dengan bahagianya. Let's go, ayo sini kita makan. Sini kamu sini. Nah, sini kamu biar kebagian. Sip. Selamat datang di Integrated Kebunnya Sarah. Integrated Farming di sini kita habis kasih makan ayam. Yang kebetulan ini ada sisa makan saya tidak habis, maka kita kasih ke ayam supaya tidak mubazir dan tidak terbuang ya. Setelah kita kasih makan ayam, mari kita lanjut berkebun yuk. Konsep di kebun saya ini awalnya sih hanya untuk sekedar menanam ya, memanfaatkan lahan yang ada. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu saya mulai belajar tentang integrated farming, terus tentang mencintai produk organik gitu. Bisa, oh ternyata saya jadi jatuh cinta juga gitu. Akhirnya berkonsep, secara nggak langsung dengan berjalannya waktu itu saya berkonsep. Gitu. Sekarang kita siram tanaman yuk, kita pakai limbah pupuk dari dapurnya, yaitu berupa kulit bawang putih ya. Kita buat siram hari ini, kita kasih pupuk seperti ini. Kita siap siram tanaman, oke? Di kebunnya Sarah itu saya pakai organik karena lebih natural sih, lebih alami dan nggak ngerusak lingkungan ya. Kalau ada hama nih di kebunnya Sarah, itu dia akan ada predator alaminya sendiri datang. Misalnya seperti kadal. Kadal itu kan dia memakan binatang-binatang kecil yang di bawah daun tuh, kutu-kutu itu. Dan karena saya pakai organik, itu pun akan jadi nggak terasa terganggu si kadalnya. Saya biarin aja gitu. Dan akhirnya terjadi ekosistem dengan sendirinya, dengan alaminya lah gitu. Dan lingkungan juga nggak tercemar. Jujur kalau untuk organik itu karena berharap tanahnya supaya tetap bisa subur dalam jangka panjang, terus ekosistem terbangun, jadi saling take and give lah kalau di binatang ya gitu. Nah, karena rumah saya itu tepatnya di bawah jalan raya, bising sekali dengan suara kendaraan. Nah, di kebun ini saya bisa merasakan suasana di desa. Ada angin, ada burung, ada suara ayam, dan teduh. Tidak ada suara bising. Saya menikmati suasana seperti layaknya di desa. Jadi ketika di depan rumah, saya bising atau jenuh dengan suasana kota, saya bisa ke belakang rumah dengan suasana desa.
Di kebun sini tuh memang kalau dilihat kurang estetik mungkin secara mata, tapi saya di sini mencoba untuk memanfaatkan limbah yang ada. Artinya gini, seperti ini ya, ini saya pakai kebetulan toples. Toples ini udah nggak kepake, mungkin kalau kita mau buang pun bingung buangnya kemana dan akan jadi menemukan sampah aja kan. Jadi saya pakai, ini bekas styrofoam pun saya pakai biasanya buat pembibitan. Nah seperti ini, tutup saji ini udah nggak kepake sebenarnya, tapi saya pakai buat pembibitan. Jadi mencoba melihatlah apa yang bisa kita manfaatkan di rumah gitu, yang tidak terpakai lagi gitu. Seperti ini ya, asbes ini dari bahan bekas juga sebenarnya, bekas bongkar bangunan, ada asbes yang mungkin udah tidak bisa dipakai kalau untuk bangunan. Tapi di sini saya manfaatkan sebagai bedengan atau penahan tanah supaya tanahnya tidak keluar-luar dari arenanya. Gitu. Oke. Nah, untuk rambatannya saya buat dari bekas jemuran. Bekas jemuran yang udah kita nggak pakai lagi, saya bongkar, lalu saya bikin rakitan seperti ini. Nah, saya pakai sedikit galvanis, ini galvanis, sama ini kabel tis. Jadi saya sambung-sambung dari jemuran-jemuran yang nggak kepake, saya pakai limbahnya itu saya pakai di sini. Jadinya cantik, jadi kayak nggak kelihatan juga sih sebenarnya, kelihatan dan nggak kelihatan ya, tapi cantik. Itu sih. Kita punya misi gini ya, kalau berkebun itu nggak harus susah dan nggak harus repot. Jadi pakai aja barang yang ada. Berkebun itu nggak ribet gitu, nggak sulit. Jadi mulai kita lihat aja dari rumah sampah kita tuh punya limbah apa. Misalnya punya limbah pot bekas atau toples bekas yang kebetulan saya punya itu, jadi saya manfaatkan lagi. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk berkebun, karena berkebun itu sebenarnya menyenangkan sih. Telur ini kita dapat dari ayam yang tadi ya, yang dia udah berjasa di kebun. Nah, setelah kita makan, cangkangnya pun kita nggak buang ya. Jadi dari kebun kembali ke kebun. Cangkangnya ini biasanya saya nggak pakai blender, menghemat listrik. Saya pakainya ini. Biasanya saya kumpulin. Ini untuk menjadi pupuk. Ini untuk pupuk kalsiumnya tanaman. Nah, kalau sudah halus seperti ini, biasanya saya langsung tabur ke tanamannya. Yuk kita tabur ya ke tanaman kita. Kita langsung aplikasikan saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa tanaman ini saya kasih cangkang telur? Ini sebagai sumber kalsiumnya tanaman. Jadi bunga itu nggak gampang rontok, calon buah juga nggak gampang rontok gitu. Jadi ini kita harus rutinin juga kasih sumber kalsiumnya tanaman. Nah, hari ini kita akan panen di kebunnya Sarah. Apa aja yang kita panen, kita lihat yuk. Nah, ini pertama kita panen tomat dulu ya. Seperti ini.
Di kebun saya itu alhamdulillah ya, untuk kebutuhan di dapur atau di rumah itu 70% sudah bisa mencukupi. Walau beberapa masih belum komplit, tapi kalau saya sistemnya seperti ini. Kalau saya punya terong, saya makan terong. Saya nggak akan cari yang nggak ada gitu. Kalau saya panennya pare, oh ya saya makan pare. Kalau saya panennya sayur daun singkong gitu, ya saya makan itu. Jadi balik lagi ke diri kitanya ya, bersyukur dengan apa yang ada, apa yang bisa dinikmatin hari ini, apa yang bisa dipanen hari ini gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita nggak mengikuti kemauan kita yang banyak gitu ya, itu 70% sih sudah mencukupi ya, karena cabai juga ada, tomat ada, buat numis aja bisa. Buat makan itu sangat bisa ya, karena ketahanan pangan tuh kita ibaratnya ya seini-ininya kita masih bisa makan daun singkong misalnya di sayur ya kan, semua adalah di sana. Ternyata di sini ada kutu putihnya ya. Ini tuh hama. Sebelum dia menyebar lebih banyak, kamu bisa semprotin sama larutan kulit bawang putih. Jadi bawang putih yang kamu rendam itu kamu bisa semprotin ke sini. Nah, pelajaran apa aja nih yang bisa kita pelajari dari berkebun? Sebenarnya banyak ya. Mulai kayak kita belajar ngelihat hama. Mungkin kita ngelihat hama itu sama sih sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Hal yang buruk itu pasti akan ada di luar kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Lalu bahwa kadang kita menanam itu ada kegagalan. Bahwa kegagalan itu pun ada di hidup kita. Bagaimana kita menyikapinya semuanya dengan bijak. Jadi kalau berkebun tuh kita lebih belajar berproses. Menunggu. Kalau memang udah waktunya, akan waktunya gitu. Jadi nggak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Semuanya udah alaminya. Jujur saya bahagia banget ya, saya bahagia banget. Kenapa bahagia? Karena bisa ngasih tahu bahwa kita kalau punya ketahanan pangan sendiri, mandiri pangan sendiri itu enak loh. Apalagi berupa kebun yang sejuk gitu, rindang gitu kan, nyaman loh gitu. Kita nggak perlu punya rasa khawatir ya, rasa khawatir tentang pangan yang tiba-tiba harga naik atau tiba-tiba nggak ada di luar gitu. Jadi lebih nyaman lah, lebih kayak kita punya stok pakan nih untuk seminggu ke depan dari hasil panen kita gitu. Kulkas hidup lah bahasanya seperti itu. Awalnya itu kan memang berkebun ya, ternyata dalam berkebun itu kita butuh pupuk. Nah dari situ saya mulai akhirnya belajar untuk mengintegrated, mendapatkan pupuk dari lahan itu sendiri. Untuk ayam itu sendiri memang kita lepas, jadi nanti secara nggak langsung nanti ayam itu akan mengolah tanah dengan menceker-ceker itu kan dia mengolah tuh, dia akan memisahkan tuh mana yang sampahnya plastik, mana yang sampahnya dia bermanfaat untuk dia sendiri gitu kan. Nah nanti setelah dipilah-pilah itu
kotorannya itu nanti otomatis juga akan terpilah sama dia ya. Jadi akan dikais-kais juga gitu ke tanah. Jadi bisa dipakai untuk pupuk gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk pupuk di tanaman saya. Kalau kita yang menggemburkan tanah juga kayaknya makan waktu. Jadi karena kita punya sahabat gitu yang untuk bekerja sama untuk ngolah tanah, ya seperti itu. Nah, ini salah satu kandang ayam saya untuk mereka tidur ya, karena kebetulan di kebun saya itu masih banyak predator seperti biawak dan musang. Jadi kalau malam itu memang kita taruh tempat tidurnya dia di sini, kamarnya gitu ya. Nah, di sini dari alas kandang ini kita bisa jadiin pupuk lagi sebenarnya. Nah, biasanya dari alas kandang ini yang kita udah bikin ini, itu bisa dijadiin pupuk lagi guys untuk tanaman kita. Jadi caranya seperti ini ya, akan saya kasih tahu. Pertama kita siapin karung. Karungnya itu beginilah. Nah, habis kita siapin karung, ini alas kandang ini yang udah terdiri dari sekam kering, sekam mentah, pupuk kotoran sapi, kotoran kambing yang sudah difermentasi, kita tuang. Nah, setelah ini kita tuang, kita ganti dengan alas yang baru. Pertama kita bersihkan dulu ya, kita kosongin, oke. Dan ini udah tidak bau ya, karena sudah ada sekam mentahnya untuk meredam baunya. Ini bisa kita jadikan pupuk dalam proses itu 3 bulan. Kita tutup rapat, lalu kita taruh di lahan yang terbuka. Jadi kena hujan nggak apa-apa, kena matahari juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita taruh di kebunnya. Nah, setelah itu kita taruh di ruang terbuka. Ditaruh aja di tanah di mana kamu mau. Jadi kena sinar matahari dan kena hujan. Harapannya supaya ini dengan sendirinya akan menjadi pupuk yang sudah matang gitu. Nah, setelah dari alas kandang tadi, ini kita proses itu selama 3 bulan. Semakin lama sebenarnya semakin bagus, tapi minimal itu 3 bulan. Nah, sekarang kita aplikasikan ke tanamannya langsung yuk. Kebetulan kita di sekeluarga pecinta binatang juga gitu, jadi untuk kita pelihara ayam, ikan, bahkan kucing juga gitu, kita tuh semuanya nggak ada rasa untuk jijik ataupun takut untuk apa. Jadi kenapa integrated farmingnya di sini bisa cocok dan terlaksana secara baik gitu, karena memang dari kitanya sebagai manusianya juga mencintai mereka gitu, seperti kita bekerja sama lah di dalam kebun ini gitu. Ada yang bagian ngolah pupuknya, ada yang bagian ngabisin limbah dapurnya, ada yang bagian ngolah airnya. Jadi semuanya tuh terintegrated dan gak keluar dari perkarangan kebunnya Sarah ini gitu. Nah, di sini ada kolom azolla. Azolla ini untuk pakan ternak bisa dan pakan ikan juga bisa. Pakan ayam bisa, pakan bebek bisa. Nah, dari azolla ini, dalamnya ini saya kasih ikan hias kecil supaya tidak adanya jentik nyamuk. Jadi ini kita airnya juga bisa kita pakai untuk nanti kita menanam pagagan, karena pagagan itu butuh media tanah dan air. Nah, airnya ini bisa jadi pupuknya dia juga si pagagan itu. Yuk. Sekarang kita tinggal ambil pagagannya, kita perbanyak pagagannya. Ayo mari. Nah, ini pagagan saya, kita akan perbanyak ya. Nah, caranya kita untuk di sini kalau kita lihat pagagan-pagagan ini kan sudah tumbuh akar ya. Nah, ini kita potong aja. Untuk kita pindah tanam, kita perbanyak, kita potong seperti ini. Nah, ini otomatis dia ada akarnya dan kita bisa pindah tanam.
Oke, sekarang kita perbanyak pagagannya, oke? Yuk, mari. Nah, ini sudah kita siapkan air dari air kolom azolanya, pagagannya, lalu wadahnya. Wadahnya itu tidak perlu dilubangi ya, jadi tetap masih utuh. Kebetulan saya ada limbah gelas. Nah, ini juga tanahnya tanah bekas saya menanam, pakai aja yang ada gitu. Lalu jangan lupa ini kita tuang dulu tanahnya ya. Kita aduk-aduk, kita campur-campur karena ini bekas media tanam yang lama, jadi kita aduk-aduk lagi kembali. Setelah itu, di sini kita sudah ada wadah gelas, bekas gelas. Ini kita masukin. Nah, nggak usah banyak-banyak ya, hanya segini aja sih. Oke, seperti kira-kira seperempat gelas lah. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini selesai, kita kasih pagagannya. Supaya dia tidak terbang lagi atau dia tidak ke atas permukaan air, kita bisa tambah sedikit lagi seperti ini, atau tidak juga tidak apa-apa. Lalu setelah seperti ini, kamu bisa tuang dari air kolom azolla ini. Kita tuang airnya sampai penuh. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan jadi cantik sekali. Nah, ini bisa kita perbanyak seperti ini atau dengan ember-ember bekas, gelas-gelas bekas seperti ini. Nanti dia air ini dia akan sendirinya itu sekam-sekamnya akan turun dia. Jadi airnya kelihatan bening lagi ya, atau seperti ini. Nah, jadi deh. Di kebunnya Sarah tuh saya punya harapan besar sih sebenarnya. One day, suatu saat anak-anak saya besar gitu, mereka bisa menikmati hasil buah dengan organik, sehat, dan nggak keluar biaya yang mahal gitu. Mereka tinggal petik, mereka menikmati itu gitu. Terus supaya jadi keberlanjutan tuh ada gitu untuk regenerasi di bawah-bawah saya ini bisa menikmati. Mungkin kalau di beberapa tahun ke depan ini setelah kita menjalankan ini semua tuh harapannya menyuburkan tanah lagi ya. Jadi bisa menyuburkan tanah lagi dan akhirnya bisa bermanfaat untuk kehidupan jangka panjang kita lagi. Dan harapan untuk keluarnya sih saya berharap semua orang bisa ikutan lah, terinspirasi untuk berkebun organik gitu.